Selamat siang guys, kita ketemu lagi. Lama ya kita tidak ketemu guys, hampir 1 tahun lebih ya. Kebetulan saya waktu itu sedang menyelesaikan studi, sehingga saya meninggalkan dulu TikTok saya termasuk yang media sosial lainnya. Oh ya guys, saya ingin bercerita tentang kanker loh guys. Saya ingin informasikan loh guys, saya ini juga pejuang kanker guys. Salah satu pejuang kanker payudara guys. Orang mengenalnya dengan kanker CA memai. Oh ya guys, saya ingin menceritakan perjalanan kisah saya tentang saya sebagai penyintas kanker, mulai dari awal saya tahunya saya menderita kanker sampai kemudian saat ini saya sedang dalam pengobatan kanker. Guys, tahun 2024 saya itu melakukan pemeriksaan MCU. Kebetulan di kantor kami di Kementerian Kesehatan itu ada pemeriksaan lengkap setiap tahun untuk seluruh pegawai guys, dan kita itu ada pemeriksaan lengkap itu medical check up itu di rumah sakit Lakispra, biasanya di rumah sakit TNI Angkatan Udara. Tapi pada tahun 2024 itu kami melakukan pemeriksaan MCU itu di rumah sakit milik Kemenkes juga, yaitu di Rumah Sakit Persahabatan. Kebetulan saya dapat di Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian salah satu pemeriksaan lengkap itu adalah USG ya guys. USG-nya. Nah, di situ ketika saya masuk ke ruangan USG guys, selayaknya pasien ya guys, kita kan buka baju ya guys, terus kemudian kita tidur, disuruh tidur, terus kemudian kedua tangan diangkat ke atas guys. Baru aja saya angkat tangan ke atas, itu dokter langsung mengatakan, loh bu, kok ada benjolan? Benjolan dok, saya cuma ngomong gitu. Iya, sepertinya ini kanker dan sepertinya ganas, tapi saya belum bisa memastikan karena ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut apakah ini benar kanker dan apakah ini ganas. Tapi ibu nggak usah kaget, dokter bilang begitu. Terus saya jawab, respon baru, enggak dok, saya nggak kaget. Nah dokter terkejut juga ya mendengar jawaban saya. Loh kok nggak kaget gitu kan. Saya langsung jawab pertanyaan dokternya karena dia agak bertanya kenapa saya nggak kaget gitu ya. Saya respon balik karena ya saya sudah mencuci otak saya dok, saya langsung menetralisir diri saya dok. Kalau saya kaget tidak akan merubah kanker itu atau benjolan itu hilang dok, gitu. Jadi sudah dok, tidak masalah dok, saya cuma ingin jalan keluarnya saya harus ngapain dok, itu yang langsung saya sampaikan ke dokter. Kemudian oke, dokter jawab oke, kalau gitu mari kita cek. Nah dokter cek dengan USG dan ternyata benar memang ada benjolan, dan secara kasat mata guys, kanker yang ada di payudara itu guys, ciri-ciri ganas itu adalah kulit permukaan di atas benjolan itu guys, itu seperti kulit jeruk purut ya guys, dan terlihat batasan tepi benjolan itu. Misalnya nih ada patahan atau ada lekukan di sekeliling benjolan itu dengan kulit permukaan yang lain, itu permukaan kulit yang lain yang berada di sekitarnya. Nah seperti batasan lipatan seperti itu guys. Nah jadi di permukaannya itu kulitnya itu seperti jeruk purut seperti itu. Nah kebetulan saya agak gede ya guys benjolannya. Nah ciri-ciri kedua yang saya perhatikan setelah saya tahu ada benjolan itu adalah payudaranya agak lebih besar dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena kebetulan guys, mohon maaf ya guys, saya menyusui anak saya itu kebetulan lebih seringnya di sebelah kanan. Otomatis itu kan lebih kecil ya guys ukurannya dibanding yang di sebelahnya. Nah tapi saya nggak ngeh kalau itu lebih besar saat ini sekarang gitu. Enggaknya itu ketika sudah dilakukan pemeriksaan MCU pada saat dengan dokter USG tersebut. Nah selanjutnya dokter menyarankan saya guys untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tahu nggak guys, setelah keluar dari pemeriksaan dokter itu, besoknya saya kan ke kantor ya,
bekerja seperti biasa. Oh ya guys, sebelumnya saya ingin informasikan kalau kanker yang saya derita itu tidak menimbulkan sama sekali rasa sakit. Tidak guys, saya tetap beraktivitas seperti biasa, ke kantor, di rumah, naik motor, naik kereta KRL ya guys kalau kita di Jakarta. Itu tidak ada deh guys sama sekali rasa sakit tuh nggak ada. Badan saya berat, tambah berat badannya, beratnya naik, artinya tidak ada sama sekali merugikan di saya. Mungkin karena belum ya stadium lebih lanjut, saya nggak tahu guys. Dan saya waktu itu belum tahu itu stadium berapa, karena kan baru USG ya, jadi tidak bisa ditentukan itu stadium berapa. Nah besok guys sampai di kantor, saya bilang sama teman-teman saya, kebetulan saya itu ditempatkan di tim kerja malaria di Direktorat Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan. Dan di dalam tim kerja saya itu ada banyak dokter guys. Jadi saya panggil dong teman-teman saya, sini deh, sini deh, kita kemarin kan MCU. Saya cerita, tahu nggak hasil USG saya apa? Wah, terus teman-teman tanya, emang udah keluar hasilnya? Emang udah keluar hasil USG-nya? Hasil MCU? Kan belum. Ya memang belum sih, tapi saya udah dikasih tahu dokter USG kalau saya itu ada benjolan di payudara sebelah kanan, dan beliau mengatakan kemungkinan ini kanker, kemungkinan besar kanker dan ganas. Gitu loh. Saya harus ngapain? Aku harus ngapain? Saya ngomong gitu guys ke teman-teman. Saya nggak tutupi. Saya tidak pernah menutupi saya sakit apa. Saya tidak mempedulikan orang mendoakan saya negatif tentang penyakit saya. Saya tidak peduli. Yang saya cari adalah doa sebanyak-banyaknya dari orang lain melalui teman-teman saya. Jadi saya bilang, guys, hai, saya kemarin didiagnosa kanker loh, kemungkinan besar tuh kanker, terus ganas lagi, aku harus ngapain? Teman-teman pada ngasih masukan dong. Loh, serius? Beneran? Beneran kamu didiagnosa kanker? Beneran ganas? Ya saya jawab, yoi, beneran ganas, aku nggak bohong. Makanya aku tanya, aku harus ngapain? Teman-teman ngasih masukan, ya udah lu besok ke Vaskes 1 aja, terus dari Vaskes 1 lu minta rujukan ke Vaskes 2, di Vaskes 2 lu minta rujukan ke Darmais. Gitu guys. Jadi guys, kita guys kalau sakit jangan tutup-tutupi, kasih tahu sama orang. Jangan dipikirkan kalau nanti kalau aku kasih tahu sama orang, kalau orang doain positif, kalau enggak, guys, sebanyak yang sakit, sebanyak yang jahat, sebanyak itu yang baik. Jadi lebih baik diambil yang baiknya daripada nggak diambil, rugi, jahatnya doang yang dapat, kan? Terus jangan berpikir negatif dulu terhadap yang ada, seperti yang ada di dalam pikiran kita terhadap orang lain, gitu guys. Nah akhirnya guys, saya lanjut ke Vaskes 1 dong guys. Ya saya terus ceritakan apa yang saya alami setelah saya di USG di lewat MCU. Saya bawa hasilnya, hasil MCU, saya kemudian lanjut ke Vaskes 1. Kemudian setelah lanjut ke Vaskes 1, saya minta dirujuk ke Vaskes 2, gitu guys. Nah di sebelumnya saya itu ditanya mau dirujuk ke Vaskes 2 yang mana, ya saya tanyakan dong kembali dengan Vaskes 1, baiknya di Vaskes mana gitu, yang menurut saya dekat dari rumah. Kebetulan saya tinggal di Depok guys. Nah yang dekat dari rumah, kemudian yang dokternya ada untuk menangani kanker di Vaskes 2, agar saya nanti bisa lanjut ke rumah sakit khusus kanker di Darmais, gitu guys. Saya ingin mendapatkan pengobatan serta perawatan yang lebih bagus guys untuk diri, untuk tubuh saya, sehingga saya bisa sehat kembali guys, begitu guys. Nah untuk ke Vaskes 2 nanti saya lanjutkan ya guys, cerita berikutnya di video berikutnya. See you.